seperti ini, yang tampak begitu ayu, yang tampak begitu sejuk, yang tampak begitu indah. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu begitu indah. Agama Islam adalah agama Allah, Maha Dasar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan agama itu adin. Adin artinya tidak kacau. Begitulah sendi-sendi kehidupan. Hi guys, I am channel Butuni Gino Samsudin Mirsad. So ladies and gentlemen, we like to make special opinion, but the first times I must say to all of you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakatobi, kumonimpala ako te wakatobi. Kumonimpala ako te wakatobi. Wow, Wakatobi memang luar biasa. Dikala siang seperti ini, menantikan engkau wahai sang kekasih. Dikau pergi entah kemana, dikau tinggalkan entah kemana. Duhai kasihku, duhai sayangku, melalui media ini aku kenang wajahmu, aku kenang kepribadianmu. Dalam bahasa Wakatobi, kumonimpala ako komiumo. Luar biasa. Inilah untayan sebuah kata, untayan sebuah syair yang mulai kita awali ini tentu saja merupakan sebuah syair yang menebakkan bahwa kerinduan yang begitu mendalam terhadap kampung halaman. Oh kampung halamanku Wakatobi, engkau baliklah kau, kembalilah kau sayangku. Meski engkau pergi, tak kunjung kabar, tapi dengungkanlah kata hatimu bahwa Nun di sana Wakatobi menunggumu dan terus menunggumu. Hanya engkaulah yang aku tunggu. Rayuan pulau kelapa yang telah kamu sampaikan kepadaku mengingatkan air-air hidupku, mengingatkan air-air hayatku ketika engkau menyebutkan bahwa aku sayang padamu. Oh Wakatobinto, aku merindukanmu, aku mengingatmu sayangku, meski engkau tak kunjung pulang. Kumonimpala oela, kumonimpala oeva. Sayangku, duhai sayangku, aku menunggumu di benteng Wawangi. Wawangi adalah sebuah tempat yang sangat sakral. Oleh Syekh Abdul Wahid mengingatkan kita semua pada tahun 1527. Kaitu nuansa Butuni masih tabu. Muncullah beliau Syekh Abdul Wahid untuk mengislamkan Buton. Tapi tahukah kalian di mana pertama kali beliau membangun masjid Wawangi? Masjid Islam, yaitu tepatnya di Wawangi. Kehadiran Wawangi memang bukanlah sebuah daerah biasa, tapi merupakan sebuah daerah yang agamais. Kala itu masyarakat di wilayah pesisir ini masih begitu tabu dengan agama. Nun di sana Wawangi muncullah seorang utusan Rasulullah ke daerah Butuni. Maka
disebut di Pura Ngasih. Namun selanjutnya ia membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Syekh Abdul Wahid Dua Wahid. Kehadirannya di wilayah ini menunjukkan bahwa Butuni adalah wilayah yang layak diislamkan, sehingga muncullah berbagai analisis dari kalangan akademis. Benarkah Butuni adalah merupakan wilayah yang sangat islami? Tak terasa waktu dan waktu bergerak, tak terasa pula terdengar lantunan azan di mana-mana. Butuni itulah wilayah Kesultanan Butuni. Wow, nuansa Islami yang begitu hebat, nuansa agamais yang begitu hebat, di mana taman-taman impian ini merupakan taman yang ada di wilayah Desa Wewangin, Kecamatan Sampelawa. Tapi jangan lupa, adalah tangan-tangan kreatif lah yang membangun hal seperti ini, yang tampak begitu ayu, yang tampak begitu sejuk, yang tampak begitu indah. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu begitu indah. Agama Islam adalah agama Allah Maha Dasar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan agama itu adin. Adin artinya tidak kacau. Begitulah sendi-sendi kehidupan yang mulai bergerak dari wilayah Butuni hingga masuk ke wilayah Raja-Raja Butun dan juga masuk kemana-mana. Sepintas saja kita bicara tentang agama, hadirnya Islam di Pulau Buton. Ayo kita tinggalkan sementara ini, kita masuk ke wilayah-wilayah para wisata yang nuansa Islami. Tentu saja berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Daerah lainnya menampakkan kehebatannya, juga menampakkan sifat-sifat religi dan tradisinya. Tapi di wilayah ini, wilayah Butuni besar, mulai dari Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Kota Bau-Bau, Buton, dan juga Wakatobi. Juga pula ya wilayah Kabupaten Buton yang paling selatan, yaitu di Buton Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan masyarakatnya begitu piawai. Di sana sungguh indah jika kita berlibur di sini. Nah, bagaimana untuk menggapai wilayah-wilayah ini? Tentu saja kita awali harus mendarat ke Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau terus kita memilih entah mau kemana. Mau ke Buton Selatan? Yes. Mau ke Buton Tengah? Yes. Mau ke Benteng Keraton? Yes. Mau ke Wakatobi? Yes. Juga mau ke Buton Utara? Juga yes. Semuanya ada di sini. Tapi yang ada di sini belum tentu ada di daerah lain. Itulah hebatnya Butuni. Oh Butuni, kumonimpa aku komen, sebagaimana lagu para pendahulu Butuni. Kunemainu kumonimpala kokomo unesumaimo une tokameanae nolamo unesu.
Ayo kita tinggalkan sementara ini, kita masuk ke wilayah-wilayah para wisata yang nuansa Islami. Tentu saja berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Daerah lainnya menampakkan kehebatannya, juga menampakkan sifat-sifat religi dan tradisinya. Tapi di wilayah ini, wilayah Butuni besar, mulai dari Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Kota Bau-Bau, Buton, dan juga Wakatobi. Juga pula ya wilayah Kabupaten Buton yang paling selatan, yaitu di Buton Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan masyarakatnya begitu piawai. Di sana sungguh indah jika kita berlibur di sini. Nah, bagaimana untuk menggapai wilayah-wilayah ini? Tentu saja kita awali harus mendarat ke Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau terus kita memilih entah mau kemana. Mau ke Buton Selatan, yes. Mau ke Buton Tengah, yes. Mau ke Benteng Keraton, yes. Mau ke Wakatobi, yes. Juga mau ke Buton Utara, juga yes. Semuanya ada di sini. Tapi yang ada di sini belum tentu ada di daerah lain. Itulah hebatnya Butuni. Oh Butuni, kumonimpala aku komen, sebagaimana lagu para pendahulu Butuni. Kunemaimu, kumonimpala kokomo, kunesumaimo, kune tokame anae nolamo. Oh funesu. Itulah lagu, merupakan lagu kerinduan pada seorang pemuda yang merindukan kekasihnya. Ada di sana, ada di Buton, ada di Buton Utara, ada di Buton Tengah, ada di Buton Selatan, ada di Kota Bau-Bau, ada di Wakatobi. Indahnya alam-alam ini jikalau para wisatawan datang ke Buton besar khususnya, dijamin Anda puas. Wow, Butuni memang luar biasa. Butuni bukan seperti daerah-daerah lainnya. Saat ini Wakatobi sudah ditetapkan sebagai Bali ke-10. Namun perlu diingat, nuansa Islaminya begitu ketat dan begitu bersih, indah. Anda ingin berlibur ke Pantai Hoga? Inilah tempatnya. Hoga memang luar biasa. Hoga itu letaknya ada di Pulau Kaledupa, namun dia terpisah dengan daratan Kaledupa. Di sana, di sebelah selatan dan sebelah timurnya Pantai Hoga. Luar biasa. Lihatlah salah seorang gadis atau seorang mahasiswa yang tengah melakukan uji penelitian. Dia nikmati liburannya. Liburan yang indah ini merupakan sebuah hal yang begitu saduh menurutnya. Ketika ditanya, yang dia katakan hanya satu, amazing beach, amazing and miraculously. Itulah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Setelah kita dari Wakatobi, kita masuk ke Buton Induk. Buton Induk yang saat ini sangat terkenal, yaitu Lifuku Kampou yang saat ini telah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton. Itulah Takawa, Takimpo, Kondoa, dan Pasar Wajo. Wow, itulah Takawa. Memang
memang sepintas kalau kita mendengar nama Takawa, laksana bahasa Jepang. Padahal dalam arti bahasa Indonesia, kita baru jumpa, kita baru datang. Itulah alam yang indah di Pasar Wajo. Kalau Pasar Wajo terus berbeda dan terus membangun mahligainya, membangun wilayah-wilayah budaya tuanya, tentu daerah ini tak terlupakan dengan mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, yaitu Lutfi Hasman. Selanjutnya Zainuddin Napa. Memang kedua pemimpin pariwisata ini didukung oleh bupatinya yang dulu terkenal, yang dulu hebat, dialah Umar Samiun. Kemudian dilanjutkan oleh Labakri. Labakri adalah salah satu putra daerah yang juga dia lahir di Pasar Wajo. Tentu wilayah ini akan terus dibina, terus akan dibina, dan terus akan dikembangkannya, khususnya wilayah-wilayah pariwisata. Memang Pasar Wajo dari nama Pasar Wajo. Wajo adalah suku Bajo, pasarnya orang Bajo. Tentu kalau kita lelah di perkotaan, kita lelah di pegunungan, datanglah ke pantai, nikmatilah keindahan alam pantai Pasar Wajo yang begitu indah, yang begitu ramah, yang begitu ayu, yang begitu bersih, yang juga luar biasa. Ada kata lain, hanya satu yang bisa kita banggakan, begitu hebatnya penataan kota di wilayah ini. Wow, Labakri, memang Anda adalah seorang pemimpin masa depannya, masa depannya Kabupaten Buton. Semoga di hari esok terus maju dan dibantu oleh kepala-kepala SKPD yang hebat-hebat. Nun di sana, begitu indahnya alam Pasar Wajo. Kita masuk pada teluk-teluk Pasar Wajo yang begitu indah. Di sana ada banyak kapal-kapal yang berlabuh, ada banyak nelayan yang menikmati, yang mencari ikan. Di sana pula akan ditemukan sejumlah ular hitam, tapi jangan lupa ular hitam yang mana? Ular hitam itu Indonesia ini sudah dikelilingi sama ular hitam, tapi jangan lupa ular hitam itu asal usulnya dari Buton. Wow, ular hitam itu supaya Anda tahu, itulah aspal Buton yang saat ini tengah dimulai dibangun dan dimulai berproduksi oleh Kepala BKPM Bahlil Hadalia. Itulah dia orangnya. Begitu hebatnya Pantai Hoga, tapi juga lebih hebat dan tambah hebat lagi adanya di Pantai Wabula dan Maswemba. Memang wilayah ini adalah daerah pariwisata yang maha dahsyat. Menyinggung tentang pariwisata tak ada habis-habisnya. Memang kalau kita melihat dan kita menelisik seluruh wilayah Buton besar sebelum dimekarkan, tentu wilayah ini sangatlah maha dahsyat. Selain memiliki 1000 benteng, juga memiliki seluruh 1000 gua. Bahkan gua-guanya itu bisa kita jadikan tempat permandian. Kehadiran Pulau Buton, dan setelah mekarnya Pulau Buton, mulai yang dimekarkan pertama adalah kota Bau-Bau. Selanjutnya muncullah Wakatobi dan Bombana, kemudian menyusul Buton Utara, dan menyusul Buton Tengah, dan juga menyusul Buton Selatan. Keseluruhan itu adalah merupakan sebuah wilayah Kesultanan Buton. Hal ini mengingatkan kita akan pertemuan Malino yang dihadiri
dihadiri oleh sejumlah raja-raja, dan janji Presiden Soekarno kala itu telah mengingatkan kepada Sultan Buton, Sultan Marhum, bahwa Buton akan dijadikan wilayah khusus. Inilah tampakan-tampakan yang mungkin patut kita pelajari. Di manakah tempat ini? Ini adalah wilayah Lande. Lande adalah daerah nelayan. Daerah nelayan. Satu sisi wilayah ini pantainya begitu indah. Satu sisi wilayah ini juga adalah penghasil tuna yang maha dahsyat, karena mayoritas penduduknya adalah nelayan dan nelayan ikan tuna. Inilah dulu yang pernah dijanjikan oleh Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi, bahwa wilayah ini akan dipenuhi, akan diberikan hadiah khusus, yaitu asuransi kesehatan perikanan. Asuransi perikanan khususnya bagi nelayan-nelayan tuna. Memang para nelayan tuna yang begitu bertarung di lautan besar. Juga sudah kita pernah dengar ada beberapa korban nelayan-nelayan yang akhirnya para nelayan itu tak menentu arahnya kemana. Kabar telah disebutkan bahwa sudah meninggal di lautan besar. Akhirnya anak istrinya menjadi janda. Dan inilah mungkin tepat sekali kalau adanya asuransi perikanan sebagaimana yang dijanjikan Ibu Susi. Nah, bagaimana dengan Menteri Kelautan Perikanan yang baru ini? Apakah janji Ibu Susi itu akan diberlakukan saat ini, atau hanya janji belaka? Sayang, seribu sayang Ibu Susi, masa menjadi Menteri Kelautan Perikanan hanya satu periode saja. Padahal ini merupakan sebuah program yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang sekaligus memperhatikan para nelayan-nelayan perikanan, khususnya perikanan tuna. Wow, wilayah ini adalah merupakan daerah yang biasa disebut Teluk Lande. Teluk Lande. Kenapa sampai namanya Teluk Lande? Karena dulu pendaratan pasukan Jepang untuk mengarungi pulau-pulau di Indonesia. Memang Jepang, kita tahu, dia menjajah Indonesia hanya 3,5 tahun, tapi dampak sistemiknya terhadap masyarakat Indonesia yang luar biasa, dan melalui tangan-tangan orang Jepang yang membuat orang-orang Indonesia menjadi kreatif, dan kreatifnya itu kini kita bisa melihat di beberapa daerah muka-mukanya nyaris seperti orang Jepang. Dan sampai hari ini nenek moyang mereka masih mengakui bahwa nenek moyang mereka asal usulnya dari Jepang. Di manakah itu tempat? Itulah kota Kendari. Memang di Kendari sampai hari ini masih ada farm-farm asal Jepang. Tapi itu merupakan sebuah sejarah kelam atau sejarah masa lalu. Dan ini sampai hari ini antara orang Kendari dan orang Jepang sudah terputus, bahkan tidak satu pun yang mengejar di manakah leluhur mereka yang ada di Jepang dan di daerah manakah itu di Jepang. Ini merupakan sebuah kisah-kisah sejarah Kesultanan Buton yang seharusnya kita kenang dan kita pelajari. Tentu pula kenang-kenang, dan harus kita kenal sebagai seorang akademik, tentu harus mengingatkan kepada seluruh pendiri-pendiri bangsa ini bahwa awal muasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diambil dan diadopsi dari martabat 7 dari wilayah Kesultanan Buton. Buton bukanlah sembarangan. Buton adalah wilayah yang merupakan singkatan dari B, banyak, U, ulama, T, tidak, O, orang, N, nampak. Banyak ulama, tidak orang nampak. Makanya wilayah Kesultanan Buton disebut Sultan Walhamisi. Memang daerah Kesultanan Buton yang memiliki nuansa Islam yang begitu tinggi, dan juga memiliki budaya yang maha dahsyat, yang luar biasa. Disinilah muncul berbagai macam syair-syair, bahkan syair hari kiamat pun adanya di daerah
perebutan ini. Demikian catatan channel Butuni. Semoga channel Butuni terus berjaya. Dan jangan lupa kepada seluruh YouTuber dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk memperbaiki video-video kita berikutnya. Hal inilah yang sangat kita minta kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. You are the best. Are the best. You are the best. You are the best. You are the best. So ladies and gentlemen, I think that's enough for all of our video today, and then we hope you must be subscribe, and don't forget to like, to share to all of your friends, because if you share to all of your friends, you must be get so many knowledge inside. Ladies and gentlemen, of course we have beginning and we have finishing too. And then now I like to say to all of you, thank you very much, thank you very much, thank you very much for your all of your attention. See you again, and bye bye.